ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat cuma ila arwahi ahlal kubur khususon disebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita, karhun-karhun kita, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita muslimin muslimah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasimadholahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa juga untuk anak cucu kita. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk senantiasa mendapatkan solusi-solusi terbaik bagi kesehatannya, diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Mudah-mudahan negeri kita juga dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, negeri yang senantiasa dihuni oleh penduduk yang senantiasa bersilaturahim, berkolaborasi, membangun bahu-membahu kesejahteraan bersama sehingga tercapai negeri yang baldatun thayyibatun. Ya, Mudah-mudahan para pemimpinnya amanah dan mudah-mudahan pemimpin yang amanah diberikan kesempatan untuk memimpin negeri dengan cara yang terbaik, menjadikannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari percaturan kehidupan di dunia ini, bersama-sama membangun perdamaian yang abadi dan yang adil, yang penuh dengan ketertiban, ketentraman, dan menjadi negeri yang unggul dibanding negeri yang lain, negeri yang maju. Mudah-mudahan para pemimpin yang dolim, yang hianat, yang korup senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai rakyatnya tentunya berharap ini bisa segera terjadi, tegak di bumi Nusantara, di bumi Indonesia ini bersih dari oknum-oknum koruptor yang senantiasa memperkaya diri, berbuat biadab, meracuni rakyat dengan hal-hal yang sifatnya tidak mendidik dan hal-hal yang sifatnya malah menjadikan rakyat semakin dalam keterpurukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga untuk negeri, untuk diri-diri kita Allah jadikan memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang tentram kalbunya, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa menghambakan diri ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan juga kita dijadikan ahli silaturahim, yang dengan silaturahim ini kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala memperoleh kesempatan mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan wasi'ah, dan mendapatkan kesempatan untuk tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan panjang umur, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, sahabat Dinten, kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap kita mendapatkan keberkahan, dijadikannya manusia-manusia yang mensyukuri nikmatnya, bersabar atas musibah, ikhlas beribadah dan juga bertobat ketika salah, dan kita jadi ahli silaturahim insya Allah. Bapak Ibu, di hari Jumat yang penuh berkah di akhir bulan Syafar ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah masih hidup ya, hidup dalam keadaan yang jembar kehidupannya, hirupnya hurip, dan kita diberikan kesempatan untuk tetap melihat matahari secara terang dan merasa bersyukur atas kehadirannya, dan juga kita memanfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk keberkahan, untuk memberikan kesempatan kepada diri ini menjadi manusia yang disebut Allah sebagai ahli ibadah. Karena manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebabnya kita tekadkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita ketika mau bermohon, beristi'anah, bermohon kepada Allah, memohon pertolongannya, gunakanlah ista'inu bisyabri wassalat ya. Bermohonlah kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Seindah-indahnya petunjuk cara memohon kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ya, tentunya kita mudah-mudahan diberikan kesempatan juga untuk senantiasa mencontoh akhlakul kalimah dari Rasulullah SAW, karena beliaulah satu-satunya yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan contoh teladan yang ideal. Ya, disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan Rasulullah ini sebagai contoh teladan kita insya Allah. Dan pada saatnya kita juga mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk senantiasa mencontoh yang disebut Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam artian yang secara luas, mulai dari belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar mengamalkannya, belajar menikmatinya, dan belajar menyebarluaskannya dengan cara mengajar, dengan cara memviralkan, dengan cara menyebarluaskan lewat media ataupun merekam, dan kemudian menyampaikannya kepada sesama manusia. Karena Al-Quran ini adalah bukan hanya untuk umat Islam.
Al-Quran adalah untuk semua manusia. Ketika Al-Quran diturunkan, manusia penghuni dunia pada saat itu berada dalam keadaan yang gelap, disebutnya jahil, ya, jahiliyah. Ada 3 kelompok manusia, ada yang namanya orang yang disebut dengan magdub, ada yang disebut dengan dolin, ada yang disebut dengan ahli-ahli yang memang ahlinya ngarang-ngarang, tukang-tukang suka dongengan, tukang suka tidak suka Taurat, Injil dan Zabur, tetapi dia menyebutnya agama karuhun yang sudah diselewengkan, diatur-atur sesuai dengan kepentingan, yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaannya dengan Al-Qur'an untuk sami'na wa ata'na. Jangan pilih-pilih dan ingatlah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Udhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang sering kita dengar ya di dalam khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat tidak menyampaikan seruan takwa, maka khotibnya batal, dan kalau khotibnya batal, Jumatnya bubar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Di hari Jumat ini, insya Allah kita juga akan tambahkan keberkahan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat Al-Quran. Mulai dari ayat ke-20, mohon maaf. Ya, dari ayat ke-25. Ya, surat Al-Quran mulai ayat ke-25. Ya, baik, kita yang hadir dari Saung Tahfidz, baik di Sukamiskin, di Bekasi, di Tasikmalaya, di Jatiwaras, di Cidolog, kemudian juga di Tanjung Jaya, nah kemudian di Sumedang, di Cirebon, di Bandung, alhamdulillah hadir Kang Indra, Kang Agus, Kang Ahmad, Teh Yulia, Teh Tati, Teh Uis, Teh Irin, Teh Dede Nuryani dari Ada Warna ya Cibalong Tasikmalaya, Ibu Hilda dari Kasupuhan Cirebon ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita sama-sama baca ayat 25 surat Al-Furqan. Insyaallah kita akan baca 10 ayat sampai ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat ke-25. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wan nuzzilal malaikatu tanzila. Al-mulku yawma idzil haqqu lirrahman. Al-mulku yawma idzil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina asira. Wa kana yauman ala kafirina ويوم asiro. يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Wa yauma ya'adu
ينطلق على مدى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني أبي وكان وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم وكان اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونشيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونذيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك ليربط به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يعطونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا سنك في مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلا أولئك شر نار مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. صدق الله. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Kita telah selesai membaca 10 ayat dari surat Al-Furqan.
mulai ayat ke-15 sampai ayat ke-24. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbendaharaan amal kita, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena kesengajaan, ketidaksengajaan atau karena ketidakmampuan, baik karena ilmu ataupun kondisi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya, mengampuni, dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian, setelahnya kita membaca, tentunya kita ingin memahami isinya agar kita bisa mengamalkannya, kemudian menikmatinya dan menyebarluaskannya. Karena semulia-mulianya manusia, sebaik-baiknya orang adalah yang bertakwa, dan ciri manusia yang bertakwa, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa bertakwa. Tentunya orang bertakwa adalah yang paling banyak manfaatnya, karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bertakwa juga adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umur dan soleh amal. Panjang umur artinya lama bersama mataharinya di dunia ya. Karena umur itu dihitungnya kadang berdasarkan matahari berputar ya. Umpamanya ada yang sudah 61 tahun, sebayaan saya melihat mataharinya sudah 61 tahun. Nah, tapi apakah melihat matahari itu di dalam rumah terus ngajentul ngajedol garupun hawu umpamanya, atau liar kali itu kasabrang ka Palembang ari balik moal kurupuk ya atau melanglang buana sampai kemana-mana, sehingga mataharinya itu bisa kita mendapatkan kesempatan menikmatinya di sekitar halaman kita, matahari di sekitar kecamatan, matahari di sekitar alun-alun, matahari di sekitar istana negara, matahari di seantero dunia. Dan yang paling utama, matahari selama hidup itu hanya 1 hari yang diwajibkan, itu pun bagi yang mampu menikmati matahari di Padang Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, dari mulai matahari tergelincir duhur sampai dengan maghrib. Itu matahari terindah dalam hidup setiap diri manusia, sekali seumur hidup 1 hari, dan yang diwajibkan ada di situ. Sekali lagi, itu pun untuk yang mampu, yang istitoah ya. Sekali menunaikan itulah yang disebut ibadah haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah berada di Arafah, dan di Arafah itu tidak ada maknanya di hari lain kecuali di hari itu. Artinya tidak ada maknanya itu tidak seperti di hari tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke Mekah umpamanya melaksanakan umroh tapi belum haji, pasti belum pernah merasakan matahari terindah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, karena umroh itu tidak ada matahari Arafahnya. Nah, matahari Arafah bagi yang berangkat umroh ke sana adalah ziarah, numpang selfie ya, biasanya ke sana berfoto di depan Jabal Rahmah, melihat-lihat yang namanya tenda-tenda ya. Tapi kalau yang melaksanakan ibadah haji itu tidak sah hajinya kalau tidak berada di Arafah di antara jenjang waktu dari mulai zuhur sampai dengan maghrib. Dibolehkan sampai dengan subuh berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita nikmati matahari ini, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keberkahan dari menikmati matahari. Nah, di belakang saya ini gambarnya adalah sahabat-sahabat kita para petani yang insya Allah mendapat matahari menteri. Jadi orang yang
cenderung punya nilai kekuatan fisik, jasmaniah, dan kesehatan badaniah, serta kelihatan segar bugar di masa hidupnya adalah yang sering berjemur matahari. Ya, tentunya sekarang itu berjemur itu menjadi hal yang mahal, mencari tempat berjemur. Sedangkan kalau petani, nah tanpa harus mencari, dia memang tiap hari berada di tempat itu. Baik, yuk Bapak Ibu kita lihat terjemah tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Furqan mulai ayat ke-25. Ya. Kerajaan yang disebutkan di sini, dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Langit pecah, mengeluarkan kabut putih adalah hari kiamat. Ya, kerajaan yang hak atau kerajaan yang sebenarnya pada hari itu adalah milik Allah yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. Jadi bagi orang yang kafir ada hari yang dikatakan sulit adalah hari kiamat itu. Kenapa sulit? Karena yang Maha Kuasa akan mengeksekusi dari apa yang sudah diamalkan oleh masing-masing manusia. Kalau yang beriman tentunya justru akan mendapat kemudahan, sedangkan yang kafir akan mendapat kesulitan. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Jadi ada kalanya orang kafir itu menyesal, tapi penyesalannya itu terlambat. Sudah kiamat baru menyesal, sudah nyawa di kerongkongan baru menyesal. Nah, kita juga mungkin deket-deket ya, karena kekafiran, na'udzubillah. Sudah tua, sudah tuwir, sudah segala karasa, baru ibadah. Itulah asli orang ibunya, Pak ya. Dulu mau, waduh, belum kesenteng kayak itu, kadir tidak ingat Tuhan, tidak ingat Allah, tara sholat, kemudian tara zakat, lamun boga, Bu ya. Kemudian juga tara ngaji, ya, masya Allah. Yuk, mumpung hidup ya kita jadikan diri kita ini bagian yang tidak akan menyesal ketika mati. Kenapa? Kita berada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Katakan ke dalam diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepada Allah, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut ke ayat 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi yang mereka itu menyesal, kenapa aku tidak mengikuti jalan Rasul. Jalan Rasul berarti sekarang jalan kebaikan yang dibawa oleh para ulama, para asatid gitu ya. Tentunya yang lurus ya, karena jangan lupa sekarang lagi musim yang gadungan ya, yang tidak lurus ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal semacam itu ya. Kemudian di sini mereka menyesal ya, mengapa dulu. Kita jangan sampai termasuk yang seperti itu, menyesali tapi terlambat. Yuk, mumpung belum terlambat. Sungguh dia telah menyesatkan aku dan dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi mereka itu mencaci maki dirinya sendiri karena dulu kenapa ikut-ikutan teman-temannya yang tidak pernah ngaji, teman-temannya yang balak kasantang, balak kesenteng kayak itu, kadil tidak keluhan, tidak keruan kerjaannya ya. Kadang mengerjakan sesuatu yang tidak ada berguna. Sekalinya kumpul-kumpul ngomongin batur, ya, membuli orang lain atau merencanakan makar sesuatu yang tidak elok, tidak baik ya. Mudah-mudahan kita berhindar. Lanjut ke ayat ke-30. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya. Jadi Rasul mengatakan pada saat itu, kaumku, artinya umat-umat Nabi, artinya manusia akhir zaman banyak mengabaikan Al-Quran.
Quran. Kayaknya ini kita ya, termasuk yang mengabaikan Al-Quran ya. Oh enggak, saya mau bisa. Nah itu yang merasa bisa tapi tidak pernah mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas, itu berarti sebenarnya dia sombong, dan sombong adalah iblis. Jadi orang yang mengabaikan, orang yang merasa diri, itu adalah karena godaan iblis atau setan. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan juga penolong. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Nah, jadi kalau ada yang suka protes, Bapak Ibu, itu ada jiwa kekafiran di dalam diri kita. Kunaonnya, mengapa ya? Mengapa kan suka begitu? Mengapa Allah itu tidak memberikan? Mengapa Allah tidak menghukum? Kan suka gitu. Ada orang dolim, ada orang koruptor, ada orang yang suka membuli orang, tapi tidak pernah dihukum atau tidak dihukum. Sudah jelas-jelas diputuskan hukumannya, tapi tidak dipenjara. Kita kadang nanya, mengapa ya? Mengapa ya? Harusnya nggak usah nanya mengapa, karena Al-Quran sudah menjelaskan akan seperti itu manusia. Tetapi kita wajib berikhtiar. Ayo lakukan, jangan omon-omon doang. Ya, sekarang itu banyak COD Bu ya. Para pejabat banyak yang COD juga Bu ya, ngomong kayak itu kadianya diviralkan, kayak itu kadia, pas benerannya dia tidak berbuat. Apalagi yang kampanye ya, dan yang kampanyenya tidak terpilih nggak tahu pada kemana sekarang ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Kemudian demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus tartil, berangsur-angsur, dan dengan cara yang benar, dengan penuh, dengan perhatian, dengan perlahan-lahan. Ini petunjuk bagi kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkannya seperti itu. Yuk kita lanjut ke ayat ke-33. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Ayat ke-34-nya, orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Alhamdulillah ya. Di dalam neraka itu diseret wajahnya, artinya yang ditarik mungkin kakinya, kemudian dia telungkup, wajahnya diseret. Kebayang nggak Bapak Ibu ya? Silahkan bayangkan. Kalau seandainya mampu membayangkan ini, mudah-mudahan kita termasuk yang bertobat, segera untuk berbuat yang terbaik sesuai kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kadar keilmuan masing-masing. Yuk kita berbuat, kobarkan semangat membaca Al-Quran, kemudian bersolawat dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang dirinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan diri kita istiqomah di jalan Allah dan bahagia berjamaah membaca Al-Quran. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-80, bertekad untuk menjadikan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, anak-anak cucu kita, nini-nini, aki-aki kita, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kobarkan semangat membaca Al-Quran dan bersolawat. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Tanpa Al-Quran, manusia tak akan bahagia. Tanpa berjamaah, manusia tak akan berbahagia. Tanpa istiqomah, manusia tidak akan bahagia. Yuk kita bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran, dan senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama saat-saat ini menjelang bulan Rabiul Awal. Yuk